Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyati dinis salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama kami dalam kajian buku Keberkahan Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah. Untuk tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, yaitu cukup menarik kita bahas, kita angkat dan kita ketahui selaku orang Islam, adalah sejarah dan keutamaan bulan puasa. Sebagaimana disebutkan dalam buku Keberkahan Ramadan ini, bahwa secara historis praktik pensyariatan puasa itu sebenarnya sudah ada sejak nabi-nabi sebelumnya. Kalau kita menemukan misalkan ada sebuah riwayat ketika Nabi Muhammad SAW beliau baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian di Madinah beliau menemukan beberapa orang-orang Yahudi melaksanakan puasa. Kemudian ditanyakan oleh Nabi, "Duhai orang-orang Yahudi, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian berpuasa?" Apa kata orang-orang Yahudi? "Kami berpuasa dalam rangka Nabi Musa itu diselamatkan daripada kejaran Fir'aun." Nah, apa kata Nabi? Kalau memang mereka itu berpuasa dalam rangka keselamatan Nabi Musa, kita berarti lebih bagus, kita lebih berhak untuk berpuasa. Dan puasa ini dikenal dengan puasa Asyura. Kita juga pernah mengenal dengan puasa sehari, kemudian besoknya tidak puasa. Dan begitu pun seterusnya bergulir. Ini dinamakan dengan puasa Daud. Artinya apa? Artinya adalah bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga pernah melaksanakan ibadah yang berupa ibadah puasa ini. Oleh karena itu ini sangat masyhur sekali dibacakan biasanya oleh para tokoh-tokoh kita di dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana narasi dari ayat Al-Qur'an di sini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang sejati terhadap Islam. Kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan kepada kita semuanya untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian itu juga mendapatkan kewajiban melaksanakan puasa ini. Nah, dari sini juga ada Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Pada dasarnya kata beliau puasa itu ada sejak Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi setelah dari itu. Namun masalahnya adalah apakah praktik ibadah puasa yang ada pada masa nabi-nabi sebelumnya itu sama dengan praktik ibadah puasa yang kita laksanakan sebagaimana disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah ulama bersilang pendapat bahwa diantaranya kalau kita mengutip di sini ada komentar Sayyid Tontawi di dalam tafsirnya, yaitu tafsir Wasit yang berjumlah 15 juz. Beliau mengatakan bahwa memang betul pentasyriatan ibadah puasa ada sebelum Nabi Muhammad SAW, namun secara praktek tidak ditemukan argumentasi yang jelas dari hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa praktek puasa nabi-nabi sebelumnya itu sama dengan kita. Itu tidak ada yang soreh, kata beliau. Bahwa ada ulama ikhtilaf terkait prakteknya itu adalah hal yang lumrah, hal yang sangat biasa sekali di dalam tradisi kajian keislaman kita. Nah, dari sinilah bisa kita simpulkan segelintir dari histori dan sejarah puasa, bahwa puasa itu memang sudah ada, jejaknya sudah ada, namun secara praktek belum kita temukan sampai sekarang. Nah, terkait bagaimana keutamaan dengan puasa ini kalau kita angkat ini sangat banyak sekali. Di antaranya kami di sini menghadirkan bahwa
setiap ibadah itu pasti ada hikmahnya. Setiap ibadah itu pasti ada pahalanya. Bahkan kalau kita lihat di dalam salat berjemaah ada yang 27 derajat dan lain sebagainya. Kemudian kalau orang sholat sendirian berarti pahalanya 1. Ini semuanya pasti ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda dengan puasa, kita mengangkat di sini kullu bani Adam, kullu amali bani Adam, kata Nabi, setiap amaliyah, perbuatan ibadah umat Nabi Muhammad SAW itu pasti mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Illa siyam, kecuali puasa. Bagaimana puasa ini? Itu pahalanya khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejauh mana, sebesar apa pahala puasa itu Allah yang ngatur. Sedangkan di dalam hadis yang lain, setiap amalannya Bani Adam itu akan mendapatkan pahala dari 1 sampai 700. Kecuali puasa itu terserah saya. Fa ana ajzi bihi gitu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita juga akan mengetahui fadilah dari puasa itu, bahwa pada dasarnya ibadah itu masih bisa berpotensi berkaitan dengan penyakit hati kita. Kita sholat bisa jadi kita ada timbul riya. Kalau ada orang lain misalkan kita bersedekah, bisa jadi ada timbul riya. Tapi berbeda dengan puasa dalam artian yaitu puasa itu tidak bisa kita mencampur adukkan dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Artinya kita memang betul-betul harus setia, harus sabar untuk melaksanakan puasa ini. Apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Nah, banyak sekali orang-orang yang berpuasa, namun apa hasilnya? Hasilnya adalah hanyalah kehausan dan dahaga. Disinilah penting kita perhatikan dalam melaksanakan puasa ini. Tentu saja masih banyak manfaat-manfaat yang lain, baik secara zahir kita maupun lahiriah kita. Secara fisik misalkan, sebenarnya puasa itu untuk menyucikan fisik kita. Ya, menyucikan fisik. Sebagaimana orang-orang yang berdagang itu, kenapa kok harus berzakat? Ya karena bisa jadi di dalam mereka melaksanakan praktek ini berdagangnya ada manipulasi, ada penipuan secara tidak sengaja dan semacamnya. Oleh karena itu mereka dianjurkan untuk melaksanakan zakat. Secara lahiriah, kalau secara praktek kesufian kita, orang-orang yang berpuasa itu untuk meminimalisir atau bahkan mengontrol hawa nafsu kita, mengontrol riya, ketakaburan dan sebagainya. Dan mungkin itu yang bisa kami angkat pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kami pribadi khususnya dan untuk semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.